Halo, Bapak atau Ibu dosen Universitas Cyber Asia. Perkenalkan nama saya Junianti Cahaya. Saya merupakan mahasiswa dengan program studi manajemen kelas MJ606. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil atau lembar jawaban ujian tengah semester saya dengan mata kuliah akuntansi manajemen dengan studi kasus yang saya pilih yaitu sistem biaya standar. Baiklah, yang pertama sekali saya akan menjelaskan pengertian sistem biaya standar dan tujuan penerapannya dalam perusahaan manufaktur. Sistem biaya standar itu adalah biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk memproduksi suatu produk dalam jumlah tertentu dan pada periode tertentu. Sistem ini digunakan sebagai alat pengendalian biaya agar perusahaan dapat mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Adapun tujuan dari penerapan biaya sistem standar ini adalah untuk mengendalikan biaya produksi dan membantu manajemen dalam perencanaan, kemudian mengevaluasi efisiensi kerja dan mengetahui apa adanya penyimpangan biaya dan membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengendalian biaya. Dan dalam sistem biaya standar terdapat tiga unsur utama. Yang pertama ada biaya bahan baku standar, kedua ada tenaga kerja standar, dan ketiga ada biaya overhead pabrik standar. Baik, selanjutnya soal nomor 2 yaitu saya akan menghitung total biaya standar untuk memproduksi 1.000 unit meja. Untuk biaya bahan baku standarnya, diketahui bahwa setiap meja membutuhkan 5 meter kayu dengan harga standarnya yaitu 40.000 per meter. Karena perusahaan memproduksi 1.000 unit meja, maka biaya bahan baku standar dihitung dengan mengalihkan 5 meter dengan 40.000 dan 1.000 unit, yang hasilnya adalah 200 juta. Kemudian, untuk biaya tenaga kerja standar, setiap meja membutuhkan 2 jam kerja dengan tarif standar 25.000 per jam. Maka biaya tenaga kerja standar adalah 2 jam dikalikan 25.000 dikalikan 1.000 unit sehingga diperoleh hasil 50 juta. Dan ada selanjutnya biaya overhead pabrik standar, yaitu sebesar 30.000 per unit. Untuk 1.000 unit meja, biaya overhead standar menjadi 30 juta. Dengan demikian, total biaya standar terdiri dari biaya bahan baku 200 juta, biaya tenaga kerja 50 juta, dan biaya overhead pabrik 30 juta. Jadi, total biaya standar untuk memproduksi 1.000 unit meja adalah 280 juta. Berikutnya, saya akan membahas perbandingan antara biaya standar dan biaya aktual menggunakan model dua selisih atau two-way model. Dalam menggunakan model dua selisih ini, mengetahui model dua selisih ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan biaya. Dalam model ini, variance dibagi menjadi dua, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Baik, yang pertama saya akan menghitung selisih bahan baku terlebih dahulu. Untuk data yang diketahui adalah biaya harga standar itu sebesar 40.000 per meter dan harga sesungguhnya adalah 42.000 per meter. Sehingga kuantitas standarnya juga yaitu 5.000 per meter dan kuantitas sesungguhnya adalah 5.500 meter. Untuk selisih harga bahan baku, rumus yang digunakan di dalam model dua selisih yaitu harga standar dikurangi dengan harga sesungguhnya, lalu dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Hitungannya menunjukkan selisih harga sebesar 11 juta, yaitu tidak menguntungkan. Karena hal ini terjadi yaitu harga kayu yang dibeli perusahaan lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan dalam standar. Selanjutnya yaitu ada selisih kuantitas bahan baku, yaitu dihitung dengan mengurangi kuantitas standar dengan kuantitas aktual atau sesungguhnya dikalikan dengan harga standar. Dari data yang kita dapat yaitu hasilnya adalah 20 juta, yaitu tidak menguntungkan juga karena
penggunaan kayu melebihi standar yang telah ditetapkan perusahaan dan eh, hal ini sangat harus diperhatikan lagi. Jika kedua selisih tersebut dijumlahkan, maka total variance bahan baku adalah sebesar 31 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menghitung varians tenaga kerja langsung. Data yang digunakan di dalam tenaga kerja langsung yaitu tarif standar ada 25.000 per jam dan tarif sesungguhnya ada 27.000 per jam. Jam kerja standar yaitu 2.000 jam dan jam kerja sesungguhnya ada 2.200 jam. Untuk selisih tarif upah, hasil perhitungan menunjukkan nilai sebesar 4.400.000 yaitu tidak menguntungkan. Hal ini terjadi karena tarif upah aktual atau sesungguhnya lebih tinggi dibandingkan tarif dari standar. Kemudian, untuk selisih efisiensi tenaga kerja diperoleh hasilnya yaitu 5 juta. Tidak menguntungkan juga. Ini menunjukkan bahwa jam kerja aktual lebih banyak daripada yang telah ditetapkan atau direncanakan. Total varians tenaga kerja langsung ini adalah sebesar 9.400.000. Tidak menguntungkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu apa penyebab terjadinya variance atau penyimpangan biaya ini. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variance yang terjadi bersifat tidak menguntungkan atau unfavorable. Mengapa tidak menguntungkan? Penyebabnya yaitu penyebab varians bahan baku. Kita analisis penyebab varians bahan baku terlebih dahulu. Penyebab pertamanya adalah kenaikan harga bahan baku. Harga kayu yang digunakan sebesar 42.000 per meter. Sedangkan harga standar hanya 40.000 per meter. Kenaikan harga ini dapat disebabkan oleh inflasi, meningkatnya harga dari pemasok, atau berkurangnya ketersediaan bahan baku di pasar. Kemudian ada penyebab yang kedua. Penyebab keduanya adalah penggunaan bahan baku yang melebihi standar. Mengapa penggunaan baku ini melebihi standar? Perusahaan seharusnya menggunakan 5.000 meter kayu, tetapi dalam kenyataannya mereka itu menggunakan 5.500 meter. Kelebihan penggunaan ini dapat terjadi karena kesalahan dalam pemotongan atau kerusakan bahan selama proses produksi. Ada juga yaitu banyaknya limbah produksi yang menyebabkan kuantitas sesungguhnya lebih besar daripada kuantitas standar. Jika kondisi ini terus terjadi, maka biaya produksi akan semakin tinggi dan laba perusahaan dapat menurun. Selanjutnya kita analisis penyebab dari varians tenaga kerja. Baik, penyebab pertama itu adalah tarif upah aktual lebih tinggi dari tarif standar. Hal ini bisa terjadi karena adanya lembur, kemudian kenaikan upah pekerja, atau penggunaan tenaga kerja yang memiliki tingkat keahlian lebih tinggi, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Selanjutnya, penyebab yang kedua adalah jam kerja aktual yang melebihi standar. Mungkin jam kerja ini ditetapkan adalah 2.000 jam, namun kenyataannya mencapai 2.200 jam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakefisiensi dalam proses produksi.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas yaitu soal nomor 5 tentang strategi pengendalian biaya produksi. Pada soal nomor 5, saya akan memberikan atau menjelaskan strategi yang dapat dilakukan PT Sentosa Furniture agar pengendalian biaya produksi menjadi lebih efektif. Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengawasan penggunaan bahan baku. Perusahaan perlu mengontrol penggunaan kayu pada setiap tahap produksi agar tidak terjadi pemborosan dan limbah yang berlebihan. Dengan pengawasan yang baik, penggunaan bahan baku dapat lebih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategi kedua adalah melakukan evaluasi variance secara berkala. Dengan menganalisis varians setiap periode, perusahaan dapat segera mengetahui sumber masalah dan melakukan tindakan perbaikan sebelum kerugian menjadi lebih besar. Strategi ketiga adalah meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan. Pelatihan ini akan membantu karyawan bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan mengurangi kesalahan produksi. Dampaknya adalah jam kerja menjadi lebih efisien dan biaya tenaga kerja dapat ditekan. Dan strategi keempat adalah menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok bahan baku. Eh, Melalui kerjasama yang baik, perusahaan berpeluang memperoleh harga yang lebih stabil dan mengurangi resiko kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba. Selanjutnya ada strategi yang kelima yaitu melakukan pemeliharaan mesin secara rutin. Mesin yang terawat dapat mengurangi resiko kerusakan saat proses produksi berlangsung. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari keterlambatan produksi, mengurangi waktu menganggur, dan meningkatkan produktivitas kerja. Baiklah, menurut saya strategi yang paling penting itu adalah pengawasan bahan baku dan evaluasi varians secara berkala. Hal ini karena kedua strategi tersebut dapat langsung membantu perusahaan mengidentifikasi sumber pemborosan dan memperbaiki efisiensi produksi secara berkelanjutan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan atau jawaban lembar ujian tengah semester saya mengenai sistem biaya standar. Jika ada kesalahan kata-kata, tolong mohon dimaafkan ya Bapak atau Ibu dosen. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup.